Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah kita telah melampaui kewajiban berpuasa Ramadan dan telah melampaui juga Idul Fitri. Kadangkala pasca Idul Fitri orang itu lupa terhadap implementasi hasil diklat kita di bulan Ramadan. Saya katakan di bulan Ramadan itu merupakan diklat. Karena Allah mendidik kita sebagai mukmin dan muslim untuk siap menjadi orang yang lebih bertakwa, la'allakum tattaqun. Maka sepanjang kita mengalami atau menjalankan diklat itu, kita selalu berdoa. Allahumma ja'alna minan najihin, nas'aluka ridhoka wal jannah, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ajirna minan nari ya mujir. Bahkan kita kemudian mohon diampuni dari segala dosa, dan diselamatkan masuk ke dalam surga. Akan tetapi kadangkala kita lupa bagaimana harus mencapai ke dalam surga yang dijanjikan Allah selama bulan Ramadan itu. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Surat Al-Baqarah ini mengingatkan kita setelah pasca dan selesai Ramadan kemudian Idul Fitri, kita mensyukuri atas nikmat Allah yang sebelumnya ayatnya mengatakan la'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kalian mampu bersyukur atas nikmat Allah karena telah mendapatkan segala hal yang kita inginkan. Tapi sekali lagi, tidak boleh berhenti di saat kita menerima. Jangan hanya kita mampu menerima, tapi tidak mampu mengembangkan apa yang kita terima. Bahkan memberikan kepada orang lain apa yang kita terima. Nah, ini yang berat dua hal terakhir, yakni mengembangkan dan memberikan apa yang kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya hidupnya kembali menjadi balas dendam. Maka sebenarnya kata-kata minal aidin saya setuju tapi yo tidak setuju. Karena kata mudah-mudahan kita kembali suci lagi, logikanya berarti kita akan berangkat menjadi tidak suci lagi. Nanti ketika Ramadan dan Idul Fitri yang akan datang lagi kita minta suci kembali. Bahasa ekonomi hutang piutangnya adalah gali lubang, tutup lubang. Maka menurut saya itu harus disempurnakan. Disempurnakan kata-kata la'allakum tattaqun, kiranya kalian diberi kesempatan untuk menggapai ketakwaan yang lebih tinggi dan lebih lagi dan lebih lagi, tidak melubang lagi, tidak melubang lagi, dan tidak melubang lagi. Tapi meningkatkan lagi dan meningkat lagi. Maka kata tattaqun dalam kajian morfologinya itu adalah bentuk kata fi'il mudhari' yang artinya untuk diupayakan di masa mendatang dan itu future untuk bisa kita capai kalau seandainya kita berbuat. Kalau dalam bahasa Inggris itu disebut sebenarnya conditional. Kalau seandainya kamu belajar banyak dan beramal banyak, maka akan berhasil. Itu yang harus kita pahami. Nah, sedangkan untuk mencapai la'allakum tattaqun kaitannya erat dengan kata iman. Maka ketika kita masuk Ramadan, kita mohon ditingkatkan ketentraman rohaniyah dan jasmaniyah kita. Terus kemudian kita minta ditingkatkan iman kita supaya kita mampu mencapai takwa. Maka ibaratkan kita kuliah, maka ayat Ramadan dari awal sampai akhir itu ada 3 variabel. Pertama variabel, yakni variabel ketentraman, kejiwaan, jiwa kita. Variabel ini akan mengakibatkan variabel yang lain, yakni agar iman kita meningkat.
Ketika iman kita sudah meningkat, berarti kita mampu menjalankan kalimat yang disebut Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian kita mendapatkan kewajiban untuk menjalankan puasa, yang akhirnya variabel yang kita akan gunakan untuk mencapai ketakwaan. Maka kata ketakwaan itu variabel dependent, sedangkan iman variabel independent. Maka oleh karena itu harus kita mencapai, berbuat, berusaha untuk mencapai ketakwaan. Lah itulah saatnya kita sekarang ini untuk menindaklanjuti amaliyah-amaliyah yang baik positif di masa-masa mendatang dengan wujud mungkin yang berbeda, tapi dengan kualitas yang mungkin sama. Artinya berbuat baik itu tidak hanya selamanya berpuasa saja, tapi diibaratkan bahwa puasa untuk melatih kejiwaan, maka kejiwaan, keikhlasan itu akan kita pakai di dalam kita menjalankan derap kehidupan di masa-masa mendatang. Maka secara metodologis Rasulullah memberikan suatu cara. Caranya apa? Man atba'a sittan min Syawal faka'annama shomad dahar. Barang siapa yang berpuasa melanjutkan bulan Ramadan ini dengan menyambung 6 hari pada bulan Syawal, maka diibaratkan untuk bisa menarik tambang ke depan sampai tahun yang akan datang. Maka linknya antara puasa sekarang dengan puasa yang akan datang itu tersambung. Lah ini harapannya, maka kita mampu menggapai ketakwaan. Di dalam Al-Quran, untuk menggapai ketakwaan itu sebetulnya sederhana, tapi kadangkala sulit dipahaminya. Di dalam Al-Quran dikatakan, akhidina ma'atahum rabbuhum inkanu qabla dzalika muhsinin. Kita mari membidik dan mendidik jiwa kita, supaya kita berpositif thinking. Maka kata positive thinking itu, yaitu tadi mampu memahami kalimat la ilaha illallah. Kalau tidak mampu memahami la ilaha illallah, apapun hasil kinerja perbuatannya, itu menjadi nihil. Tapi kalau kita mampu memahami la ilaha illallah, yang muncul adalah kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan ketika kita mampu bersyukur, maka akan mampu meningkatkan dan menerima lebih banyak lagi ke depan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ini yang pertama. Yang kedua adalah kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Sepanjang Ramadan kita sudah dilatih dengan puasa dan sholat sunnah dan lain sebagainya, tarawih. Maka harapan kita ke depan untuk mencapai la'allakum tattaqun, lanjutkan tingkah laku sholat yang baik kita di masa-masa yang akan datang dengan selalu kita melanjutkan salat malam kita. Lalu kemudian yang selanjutnya, wabil ashari hum yastaghfirun. Selama Ramadan kita dididik untuk istighfar. Maka kata Al-Quran di dalam ayat ini, untuk menggapai ketakwaan, lanjutkanlah istighfar itu. Kembali kepada perasaan primordial saat roh kita ditanya oleh Allah, alastu bi rabbikum qalu bala. Bukankah kami ini sebagai pencipta dan Rabbmu? Maka roh menjawab, qalu bala. Benar. Nah, pernyataan primordial ini yang sudah dilakukan oleh roh kita sebelum kita tercipta, supaya dibuktikan di dalam kehidupan di masa-masa mendatang. Maka dengan istighfar, tahmid, tahlil, dan lain sebagainya. Lalu yang selanjutnya, wa fi amwalikum haqqun lis-sa'il wal mahrum. Ini secara horizontal. Bahwa setelah kita mendapatkan hal-hal yang tadi sifatnya vertikal, lalu horizontal. Horizontal itu apa artinya di sini? Di dalam Al-Quran dikatakan, di dalam hartamu ada milik orang lain. Artinya kan, ulurkan tangan kepada yang memerlukannya. Berarti ini adalah hablum minan nas. Maka karena itu, ketika kita mencapai akhir Ramadan, kita akan rugi kecuali kita hablum minallah dan hablum minan nas. Dzuribat alaihimudillah ainama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Akan celaka dan kita rugi jikalau dalam kehidupan kita tidak mampu menyambung hubungan kita dengan Allah dan menyambung hubungan dengan sesama manusia.
yang berarti juga sesama alam, yang berarti juga sesama makhluk yang lain. Maka jikalau kita mampu merangkai ini semuanya, insya Allah akan kita dapatkan la'allakum tattaqun yang hakiki, bukan saja untuk diri kita sendiri, tapi juga bagi orang banyak yang lain. Mudah-mudahan dapat tercapai itu, dan kita selalu berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wabillahil hidayah wa taufiq, nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.